Kehilangan organisasi permainan, tak ada kedisiplinan, pudarnya kepercayaan diri, tanpa determinasi, semua bercampur aduk dalam tim Arsenal saat ini. Bahkan, boleh dibilang, The Gunners pimpinan Mikel Arteta jauh lebih parah dibandingkan saat dikomandoi Unai Emery. Pelatih 39 tahun itu sempat memberi potret meyakinkan Arsenal racikannya, yang mampu bersaing dengan tim-tim top dengan sumber daya yang lebih baik, sukses menumbangkan Manchester City dan Chelsea untuk memenangkan Piala FA di penghujung musim 2019, yang juga dalam periode itu mereka berhasil mengalahkan bakal juara Liga Premier Inggris, Liverpool. Musim 2020-2021, beberapa episode serupa juga ditampilkan anak-anak Arteta ketika berhasil menaklukkan Chelsea di laga kandang tandang, tak terkecuali kemenangan minimalis 1-0 di Old Trafford atas Manchester United dan hanya kalah ringan 1-0 dari Man City di Etihad. Kalah dalam 13 pertandingan Liga Primer musim lalu dan menempati posisi ke-8 klasemen akhir harusnya jadi alarm keras bagi Arteta. Dan terbukti di kampanye musim 2021-2022 ini, mantan kapten The Gunners itu kehilangan sentuhannya dalam mengimplementasikan struktur dasar tim. Near point, near goal, 3 kekalahan beruntun di 3 laga awal, catatan terburuk pertama kalinya dalam sejarah klub sejak 1954 dan berada di posisi dasar klasemen, inilah Arsenal saat ini. Arteta sebetulnya punya stok pemain yang cukup berkualitas. Mungkin saat ini dia tengah dipusingkan meramu starting 11 yang tepat di tengah keterbatasan pemain yang tersedia, misalnya absensi dua bek sentral berbakat, Gabriel Magalhaes, Ben White, dan gelandang andalan Thomas Partey. Namun, Arteta justru mengadopsi permainan yang tak didukung dengan potensi pemain-pemain yang tersedia di skuadnya saat ini. Di Etihad semalam, Arteta malah memakai formasi yang terbilang absurd, 5-4-1. Sepanjang pramusim lalu, Arsenal tampak akan memberi kesempatan untuk Sead Kolasinac mengamankan banyak menit bermain di sektor bek kiri. Namun, secara mengejutkan, Arteta malah memasukkannya di barisan 3 bek sentral di sebelah kiri saat meladeni Man City. Pablo Mari yang berposisi natural sebagai center back, justru ditinggalkan di bangku cadangan. Sementara posisi wingback kanan diberikan untuk Cedric Soares, Granit Xhaka dibiarkan sendirian sebagai poros tunggal di lini tengah, membelakangi trio attacker Bukayo Saka, Martin Odegaard dan Emile Smith-Rowe. Padahal, Arteta bisa menduetkan Xhaka dengan Albert Sambi Lokonga, rekrutan anyar yang sebetulnya menunjukkan penampilan menjanjikan di 2 laga awal Liga Primer. Ex-Anderlecht ini malah tak dimainkan sama sekali dari bangku cadangan. Padahal lawan yang dihadapi mereka adalah the best passers di Liga Primer dan pertarungan di lini tengah bisa menjadi kunci laga. Kejelian Arteta dalam melihat sumber daya yang dimilikinya akan menentukan seberapa jauh Arsenal akan bersaing di musim ini. Betapa mirisnya ketika melihat Arsenal yang dahulu digadang-gadang sebagai tim dengan permainan paling cantik di Liga Primer, kini benar-benar buntu untuk mencetak satu pun gol setelah menjalani 3 pertandingan awal. Setelah dilibas tim promosi Brentford 2-0, Arsenal juga tak mampu mencetak gol saat dihantam rival London Chelsea 2-0 dan terbaru babak belur di kota Manchester 5-0. Arteta memang mulai menyadari lini serangnya butuh penyegaran, dengan sang pelatih telah memasukkan 2 penyerang senior tim, Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette, ke dalam daftar jual klub karena dinilai masanya sudah habis. Arteta telah mengonfirmasi, pihaknya belum menghentikan aktivitas di bursa transfer musim panas ini setelah mengeluarkan 140 juta pound pada diri Ben White, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Aaron Ramsdale dan Martin Odegaard. Beberapa nama potensial dikaitkan dengan Arsenal, mulai dari Lautaro Martinez, bahkan nama beken seperti Antoine Griezmann. Menurut rumor yang berkembang, setidaknya akan ada satu wajah baru lagi yang akan tiba di Emirates Stadium saat deadline day nanti seandainya klub berhasil melego beberapa pemain senior terlebih dahulu. Sudah menjadi tradisi Arsenal pula membuat kejutan di hari tenggat transfer.